Bab 2921. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah meninggalkan lembah darah, kami sampai di hutan Chaotian. Saat melewati hutan Chaotian, Lu Chen menahan napas, meminum pil Yingxi, dan mencari tepi terluar hutan Chaotian, dan menyelinap lewat sana. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati dan melewatinya dengan sangat diam-diam. Tentu saja dia tidak ingin ditemukan oleh Dewa Roh. He Lu Chen datang ke Chaotian Lin, tapi dia tidak pergi menemui Dewa Roh. Jika Dewa Roh mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar. Lu Chen tidak melihat Ling Shen karena dia harus melakukan hal penting di tempat berbahaya, yang membutuhkan bantuan Linghua. Entahlah, setelah melihat Ling Shen, apakah Ling Shen akan menahan Linghua. Bagaimanapun juga, Ling Shen sangat menghargai Linghua, dan selalu melatih Linghua sebagai seorang dewi. Meski sikapnya terhadap Linghua kurang baik akhir-akhir ini, bukan berarti membiarkan Linghua dan Lu Chen pergi ke tempat berbahaya itu. Itu sebabnya Lu Chen mengesampingkan masalah melihat Dewa Roh secara langsung. Hasil akhirnya adalah Lu Chen melewati hutan Chaotian dengan lancar dan memasuki Gunung Mingku. Saya tidak tahu apakah saya telah menipu Dewa Roh. Atau, Ling Shen pura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, jika Dewa Roh tidak muncul, dan tidak mengirim klan roh tingkat tinggi untuk menghentikannya, itu sudah cukup. Gunung Mingku, tempat bersemayamnya Ming Xian, juga merupakan kawasan terakhir dari negeri dongeng pegunungan dan lautan. Ketika Lu Chen memasuki Gunung Mingku, dia langsung menuju ke utara alih-alih melintasi Gunung Mingku. Sebab, sisi barat Gunung Mingku adalah ujungnya, dan ujungnya adalah kehampaan, kehampaan yang tak ada habisnya. Wilayah abadi sangat luas, dan kekosongannya juga sangat istimewa. Yang abadi tidak bisa masuk, yang setara dengan jalan buntu. Dan lurus ke utara, yaitu pergi jauh ke pedalaman Gunung Mingku, tempat berkumpulnya para dewa dunia bawah, dan bertemu dengan semakin banyak orang dunia bawah. Lu Chen tahu bahwa orang Ming memusuhi dia, jadi tentu saja dia tidak berjalan sembarangan di Gunung Mingku. Sebaliknya, dia mengganti jubah Ming Xian, mengenakan kerudung dan menariknya ke bawah untuk menutupi sebagian besar wajahnya, dan dia tidak tertangkap di sepanjang jalan, bertemu hantu. Yang dikenali, Lu Chen telah bertarung di puncak Duanwu di Gunung Mingku, tidak peduli medan perang keabadian sejati, keabadian emas, atau Daluo Jinxian, Lu Chen telah bertarung di semuanya, dan dia bertarung dengan sangat baik, dan itulah jenis yang membalikkan keadaan. Oleh karena itu, setidaknya ada 1 juta orang yang pernah bertemu Lu Chen. Ada begitu banyak orang di klan Ming yang mengenali Lu Chen. Bisakah Lu Chen pergi tanpa riasan? Fei Long, Waner dan Linghua tidak perlu merias wajah apapun, ini adalah kunjungan pertama mereka ke Gunung Mingku, dan tidak ada Ming Ren yang mengenal mereka. Dan satu-satunya peritua Ming Nan yang mengenal mereka dikirim untuk memakan kotoran oleh Lu Chen beberapa hari yang lalu. Mereka tidak perlu khawatir akan dikenali oleh orang Ming, mereka adalah orang Lu Chen. Pergilah jauh ke pedalaman Gunung Mingku, lanjutkan ke utara, dan Anda akan tiba di puncak Duanwu. Puncak Duanwu adalah titik paling utara Gunung Mingku, dan juga merupakan medan perang perbatasan klan Ming untuk melawan Shuro, mirip dengan puncak Nixue di Zuzhou. Hanya saja puncak Wuwu bukanlah puncak yang berdiri sendiri, melainkan benteng kabut yang kokoh, yang merupakan lokasi petinggi Mingsu. Justru karena para petinggi klan Ming yang telah lama ditempatkan di benteng Duanwu Feng, dan telah duduk di medan perang perbatasan, maka Duanwu Feng tidak pernah hilang. Ini juga merupakan langkah tak berdaya dari Mingsu. Kekuatan Mingsu terlalu lemah, dibandingkan dengan ras lain. Jika tidak ada anggota tinggi klan Ming yang bertanggung jawab, Duanwu Feng akan dengan mudah hilang di bawah pelecehan selama bertahun-tahun oleh klan Sura berwajah putih yang kuat. Namun sejak Duanwu Feng pecah di medan perang Daluo Jinxian, pasukan koalisi Shuro dan binatang abadi mengepung benteng Duanwu, dan gagal dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan tempur kelas atas dari 4 ras utama di negeri ajaib gunung dan laut, Duanwu Feng kembali menuju perdamaian. Dalam pertempuran itu, Lu Chen mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan, Sura kalah banyak, dan binatang abadi kalah lebih banyak lagi. Diperkirakan bahkan vitalitas mereka dilukai oleh Lu Chen. Dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade, klan Shuro berwajah putih akan berada dalam kondisi pemulihan, dan tidak akan lagi menyerang Duanwu Feng, atau bahkan melakukan kerusuhan terhadap 3 ras besar lainnya. Oleh karena itu, Duanwu Feng sekarang sangat aman, dan para petinggi klan Ming tidak bisa duduk diam di benteng Duanwu.
Lebih dari 90% dari hampir 100 Daluo Jinxian di Mingzu tidak duduk di benteng kabut. Mereka pergi jalan-jalan atau mencari peluang, dan lebih banyak dari mereka yang mundur dan berlatih untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan penguasa Gunung Mingku, orang terkuat dari klan Ming, mempercayakan tanggung jawab berat untuk duduk di benteng Duanwu kepada sesepuh Mingxian, dan dia sendiri bersembunyi di suatu tempat dalam pengasingan. Penatua Agung Mingxian juga memiliki wajah kengganan. Sebagian besar pejabat tinggi meluangkan waktu untuk mundur, bahkan penguasa Gunung Mingku pun pergi, dan dia tidak punya waktu untuk berlatih. Bisakah dia bahagia? Meskipun bakatnya terbatas, tidak peduli apakah dia berkultivasi atau tidak, bagaimanapun, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi tidak berlatih bukan berarti dia tidak ada hubungannya. Dia adalah seorang Mingzu berpangkat tinggi yang ditempatkan di Zuzu, untuk menanyakan informasi bagi Mingzu, terutama tentang ras manusia. Sejak dia membawa Lusen untuk bergabung dalam perang, dia tidak punya waktu untuk kembali ke Zuzu, dan hanya mengandalkan beberapa penjaga yang tetap di Zuzu untuk bekerja secara diam-diam, mengumpulkan informasi intelijen tentang umat manusia, bukan dirinya. Tetapi para penjaga itu bukanlah Daluo Jinxian, status mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat berhubungan dengan orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia, dan mereka tidak dapat bertemu dengan penguasa istana Zuzu, jadi informasinya mereka dapat mengetahuinya adalah kepentingan yang sangat terbatas. Namun, para penjaga tersebut tetap mengiriminya pesan tentang diadakannya turnamen besar Zuzu. Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun. Dalam jangka menengah Jinxian, Anda dapat mengalahkan umat manusia yang terkuat, dan mengalahkan puncak Jinxian yang super kuat. Apakah ini benar atau salah? Berita dari para penjaga itu membuatnya merasa sedikit curiga, dan dia tidak selalu bisa mempercayainya 100%. Pada saat itu dalam pertempuran di Mistbreak Fortress, kekuatan tempur Lu Chen paling banyak dipotong hingga tahap tengah Daluo Jinxian, yang tidak terlalu tinggi. Tapi berapa lama telah berlalu, dan Lu Chen benar-benar melangkah ke keabadian emas, dan bahkan mencapai tahap tengah keabadian emas. Kecepatan kultivasinya memang sangat cepat, tetapi kekuatan tempurnya tidak bisa terlalu kuat, bukan? Bahkan jika Lu Chen dapat membunuh mendiang Daluo Jinxian, tidak mungkin memiliki kekuatan tempur puncak Daluo Jinxian, bukan? Puncak Daluo Jinxian adalah daerah aliran sungai di kisaran Daluo Jinxian, yang merupakan level paling dekat dengan keabadian tingkat tinggi. Ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari tahap selanjutnya Daluo Jinxian. Terlebih lagi, Duan Yingjun adalah orang terkuat di puncak Daluo Jinxian. Dikatakan bahwa dia bisa melawan 3 pemain kuat dengan level yang sama tanpa ketinggalan. Lu Chen bisa mengalahkan orang lain. Penatua Agung Mingxian sedang duduk di lobi benteng, memikirkan tentang Lu Chen, ketika tiba-tiba sebuah laporan transmisi suara datang dari seorang pengintai, mengatakan bahwa beberapa orang datang dari Gunung Mingku dan ingin memasuki puncak Duanwu. Brengsek! Laporkan omong kosong ini kepada yang lebih tua, apakah kamu lelah bekerja? Mendengar suaranya, Penatua Agung Mingxian sangat marah hingga dia ingin menamparkan pengintai yang datang melalui transmisi suara sampai mati. Kepala pengintai itu kebanjiran, atau kepalanya ditendang oleh keledai. Hanya saja beberapa orang hendak memasuki puncak Duanwu, bahkan dia melapor kepadanya, mengatakan bahwa dia lelah bekerja. Jika beberapa orang memasuki gunung dan dia diharuskan menjaga mereka, bukankah dia akan bosan? Tetua, orang-orang itu bukan anggota klan Ming, jadi saya merasa curiga. Pengintai itu berkata lagi, mereka berempat semuanya berasal dari alam abadi emas, 1 dari klan roh, 2 dari ras manusia, dan 1 berkerudung dan tidak tahu siapa dia. Puncak Duanwu adalah posisi terdepan Gunung Mingku, dan ini adalah medan perang pertama bagi ras Ming kita untuk melawan Shuro. Biasanya, makhluk abadi dari ras lain tidak akan datang ke sini, kecuali situasi pertempuran buruk dan ras lain datang untuk memperkuat mereka. Petik 2. Tapi Duanwu Feng sekarang tenang dan sungai mengalir deras, dan tidak ada perang. Apa yang dilakukan beberapa dewa emas dari ras manusia dan ras roh? Mungkinkah kamu ingin keluar dari puncak Duanwu, memasuki danau air jahat, dan mati menggantikan Shuro? Mendengar penjelasan Pramuka, Mingxian yang lebih tua tidak bisa menahan cibiran, dan hendak memerintahkan Pramuka di luar untuk menolak siapapun memasuki gunung, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera menamparkan kepalanya. Tidak, ada juga yang berkerudung kawan, kamu harus mencari tahu siapa dia. Apa ras orangnya, kamu harus bertanya siapa dia.
Pramuka menjawab, idiot, dia tidak mau berkata, kamu tidak akan melepas tudungnya dan hanya melihatnya. Tetua Agung Mingxian mendengus, dan berkata dengan sedikit kesal, jika kamu tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, kamu akan menolak mereka untuk memasuki puncak Duanwu. Puncak Duanwu tidak menerima orang yang tidak mengetahui dengan jelas. Hanya ada satu bawahan yang berjaga di luar puncak. Jika mereka tidak bekerja sama, bawahan tersebut mungkin bukan lawan mereka. Pramuka datang melalui transmisi suara. Persetan, kamu adalah puncak dari Dewa Emas terkuat di Hadesku, apakah kamu tidak akan mampu mengalahkan beberapa Dewa Emas biasa? Penatua Agung Mingxian sangat marah. Laporkan kepada Tetua Agung, jika ada beberapa Dewa Emas biasa, bawahan dapat memecat mereka sesuka hati, tapi... Pengintai itu berhenti sejenak, dan kemudian datang melalui transmisi suara. Mereka memiliki pria gemuk yang merupakan tukang reparasi perisai, dan dia sebenarnya memegang 4 pot peri di kedua tangannya. Diperkirakan keterampilannya dalam seni perisai agak tinggi, dan bawahannya khawatir mereka tidak akan mampu menembus pertahanan perisainya. Anak laki-laki gemuk, perbaikan perisai, biarkan aku pergi, ada orang seperti itu di sisi Lu Chen, mungkinkah? Orang dengan tudung di wajahnya itu adalah pemimpin mereka. Mendengar ini, murid Penatua Agung Mingxian menyusut, dan dia buru-buru bertanya, tidak tahu. Ngomong-ngomong, pria tak berwajah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria gendut itulah yang sedang bernegosiasi denganku, berharap aku akan membiarkan mereka memasuki puncak. Bawahanmu, mengira bocah gendut itu sekuat kuda yang berlari kencang, dan dialah pemimpinnya, kan? Pramuka itu menjawab, tahan mereka, Penatua Ben akan segera datang. Penatua Agung Mingxian mengerutkan kening, berpikir bahwa pengintai itu benar-benar idiot, dia tidak terlalu peduli, jadi dia memberi perintah kepada pengintai seperti ini. Setelah itu, Penatua Agung Mingxian berdiri dari kursi peri tinggi, dan mengeluarkan perintah kepada sekelompok bawahan di bawah. Beberapa orang datang dari luar puncak, dan salah satunya mungkin adalah Lu Chen. Ikuti sesepuh ini, dan ngomong-ngomong, berikan Lu Chen padanya, turunkan. Petik 2. Lu Chen ada di sini. Terakhir kali, Lu Chen memberikan kontribusi besar untuk memukul mundur aliansi Shuro dan binatang abadi. Dia menyelamatkan kekuatan 4 ras utama dan wilayah klan Ming kami. Dia baik terhadap klan Ming kita. Kita gegabah serangan Lu Chen sama saja dengan membalas kebaikan dan balas dendam, ya. Apa salah? Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Meskipun wilayahnya rendah, dia memiliki kekuatan tempur yang tak terbayangkan, dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian. Orang-orang kami agak kecil, dan banyak dari mereka berada di tahap awal dan menengah Daluo Jinxian. Jika kita melawannya, saya khawatir kita akan kalah. Petik 2. Jika Anda benar-benar ingin menyerang Lu Chen, saya sarankan memanggil semua saudara yang mundur, sehingga Anda bisa yakin. Mengapa Anda tidak melaporkan masalah ini kepada penguasa gunung dan membiarkan penguasa gunung memutuskan? Ketika sekelompok bawahan mendengar bahwa mereka akan bertarung melawan Lu Chen, mereka mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Selain itu, wajah beberapa orang langsung berubah, dan mereka tidak terlalu ingin melawan Lu Chen terlalu kuat, dan Daluo Jinxian biasa bukanlah tandingan Lu Chen, dan nadir Daluo Jinxian yang lebih lemah mendengar bahwa dia akan menghadapi Lu Chen, jadi jika dia tidak takut, dia akan menjadi hantu. Orang yang ingin mengundang penguasa Gunung Mingku yang sedang mundur, untuk memadamkan amarah Tetua Agung Mingxian, jadi tidak perlu bertengkar dengan Lu Chen. Benar, Lu Chen dan Mingxian punya banyak keluhan, dan mereka telah menghancurkan banyak rencana Mingxian. Tetapi dengan Lu Chen dalam pertempuran puncak Duanwu, dia membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan pasukan koalisi kuat Shuro dan binatang abadi, menyelamatkan 4 ras utama, dan juga menyelamatkan Mingxian, klan. Sejak saat itu, keluhan antara Lu Chen dan Mingxian terhapuskan, dan bahkan penguasa Gunung Mingku tidak berpikir untuk mempermalukan Lu Chen lagi. Namun, kebencian Penatua Mingxian terhadap Lu Chen tidak berhenti, dan dia bersikeras membunuh Lu Chen, yang membuat semua bawahan panik. Keturunan 9 naga sangat berbakat, dan kekuatan tempurnya bukanlah kedok, dia benar-benar mesum antara langit dan bumi. Dan bawahan dalam kelompok ini tidak banyak, kurang dari 10, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan menengah Daluo Jinxian, yang tidak dapat mencapai kekuatan absolut untuk menghancurkan keturunan Jiulong. Siapa yang tidak ingin bertengkar sengit dengan orang mesum? Pemilik gunung sudah tutup, jangan repot-repot.
Terlebih lagi, pemilik gunung menyerahkan urusan Duan Wufeng kepada sesepuh, jadi semuanya akan diputuskan oleh sesepuh. Kalian semua ikut dengan sesepuh ini. Jika ada masalah, sesepuh ini akan menanggung semuanya. Setelah Penatua Agung Mingxian selesai berbicara, dia berjalan keluar dari benteng kabut rusak dan berlari langsung keluar puncak. Melihat Penatua Agung Mingxian begitu gigih, para bawahan tidak berani melanggar perintah mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikuti. Di persimpangan puncak Duanwu dan Gunung Mingku, terdapat pengintai dari puncak Jinxian, yang berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Lu Chen dan yang lainnya memasuki puncak Duanwu. Dia bahkan mencoba melepas tudung Lu Chen beberapa kali, tetapi gagal. Fei Long berdiri di depan Lu Chen sepanjang waktu, membawa 4 pot peri berkualitas tinggi. Dia sangat waspada, dan dia siap memblokir masalah bagi Lu Chen kapan saja. Pengintai itu punya peluang besar untuk bergerak. Dan ketika pengintai mencegah Lu Chen dan yang lainnya memasuki puncak, dia juga menggunakan teknik transmisi suara terpisah untuk melaporkan situasi di sini kepada sesepuh Mingxian. Saudaraku, orang ini bahkan bukan Daluo Jinxian, namun dia menantang kita untuk memasuki puncak, apakah kamu ingin membunuhnya? Fei Long kesal karena dihentikan oleh pengintai, dan nyala api muncul, jadi dia bahkan tidak repot-repot mengirimkan transmisi suara, jadi dia hanya membuka mulutnya dan meminta instruksi dari Lu Chen. Dia adalah seorang pengintai dan juga penjaga belakang puncak Duanwu. Ini adalah kekuatannya untuk menyampaikan pesan pada waktu yang tepat. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika dia melihat kita, dia mungkin mengirim pesan itu kembali. Apa yang kita lakukan? Jika kamu tidak membunuhnya, tidak ada gunanya. Karena tidak ada gunanya, maka jangan bunuh dia. Saya tidak ingin menjadi yang pertama melakukannya, dan tidak ingin meninggalkan pegangan ini. Petik 2. Tidak ada tangan. Orang ini telah berhenti di sini, jadi kita tidak akan bisa menerobos. Ini adalah penundaan yang tepat. Orang itu telah menyampaikan berita dari sini lagi, dan bala bantuan dari Mingxian akan segera tiba. Jika kita ingin memasuki puncak pada saat itu, saya khawatir kita harus berjuang sekuat tenaga. Kata Fei Long, tidak terlalu cepat. Bala bantuan dari klan Ming telah tiba, jadi kamu harus bersiap untuk bertarung. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Lu Chen, tebakan tetua ini benar, kamu benar-benar datang ke sini. Suara marah datang dan bergema di seluruh dunia, tidak peduli seberapa menyamarnya kamu hanya bisa menipu ras lain, tapi di hadapanku, tipuanmu tidak pantas untuk dipamerkan, tetua ini bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kenalilah kamu melalui. Saat suara itu jatuh, sosok Penatua Agung Mingxian tiba-tiba muncul, diikuti oleh 9 Jinxian kuat dari klan Ming. Penatua Agung Mingxian, Lu Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka akan datang ke puncak Duanwu dengan sikap rendah hati, dan masih dikejutkan oleh sesepuh Mingxian yang melihatnya. Sebab, Penatua Agung Mingxian memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan pemilik kota Zuzu, dan selalu ditempatkan di kota Zuzu, mendukung sistem intelijen Mingzu untuk umat manusia. Setelah pertempuran puncak Duanwu berakhir, Penatua Agung Mingxian tidak kembali ke kota Zuzu, tetapi terus tinggal di puncak Duanwu, yang sama sekali tidak terduga oleh Lu Chen. Mingxian yang lebih tua selalu sangat cerdik, dia bisa disebut hantu. Dengan hantu tua yang duduk di puncak Duanwu, Lu Chen tahu dia tidak bisa berpura-pura lagi, dan berpura-pura lebih lama lagi akan menjadi lelucon. Hai, Tetua Agung, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Lu Chen hanya melepas tudung kepalanya, menunjukkan senyuman yang kuat, dan dengan antusias melambai kepada Penatua Mingxian. Saat dia melihat wajah Lu Chen, wajah pengintai itu berubah, dan dia merasa sangat bersyukur pada saat yang sama. Untungnya, dia tidak bertindak tergesa-gesa, tetapi langsung memberitahu tetua pertama, sehingga menyelamatkan nyawanya. Siapa yang tahu kalau orang misterius tak berwajah ini sebenarnya adalah Lu Chen. Lu Chen mengalahkan Shuro yang kuat di benteng kabut rusak, dan menjadi terkenal di pertempuran pertama. Siapa yang tidak tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian? Jika dia dengan gegabah menyerang Lu Chen dan yang lainnya, dan Lu Chen menjadi marah, maka dia pasti akan mati. Tubuh orang tua itu secara alami sangat baik, tetapi setelah melihatmu, suasana hatinya tidak terlalu baik. Tetapi Penatua Mingxian memiliki wajah muram dan menanggapi Lu Chen dengan dingin. Mengapa suasana hati Tetua Agung sedang buruk? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Mingnan adalah orang kepercayaanku,
kamu benar-benar membunuhnya, menurutmu apakah suasana hatiku akan baik? Kata Penatua Agung Mingxian dengan wajah dingin. Oh, apakah Mingnan abadi yang agung sudah mati? Mengapa dewa abadi dari klan Ming yang begitu baik tiba-tiba mati? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Lu Chen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, tidak peduli seberapa realistis penampilannya. Kematian Peritua Mingnan tidak dapat dipisahkan dari Lu Chen, dan Mingxian yang lebih tua tidak melakukan kesalahan sama sekali pada Lu Chen. Hanya saja Peritua Mingnan berkomplot melawan Lu Chen, dan dia pasti pantas mati. Selain itu, Dewa Tua Mingnan tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian, dan dia mengambil risiko menggunakan senjata beracun untuk membunuh Lu Chen. Pasti ada seseorang di belakangnya, atau seseorang yang memerintahkan dia melakukannya. Siapa yang bisa memesan Peritua Mingnan? Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki Anda tahu, itu pasti adalah penguasa dari Dewa Tua Mingnan, Penatua Agung Mingnan. Jika tidak, jika Peritua Mingnan meninggal di Chao Tianlin, tidak hanya tubuh dan jiwanya yang akan hancur, tetapi jenazahnya juga akan hancur. Bagaimana Penatua Agung Mingnan mengetahui bahwa Peritua Mingnan telah meninggal? Jangan berpura-pura, kamu sendiri telah melakukan hal yang baik, kamu sendiri yang mengetahuinya. Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. Penatua yang agung, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya, atau apakah Anda berprasangka buruk? Sejak kekalahan Sura, saya telah meninggalkan puncak Duanwu, dan saya belum pernah melihat Dewa Agung Mingnan sampai sekarang. Anda tiba-tiba berkata bahwa saya membunuh seseorang, dan saya benar-benar terpana. Jika Anda bersikeras bahwa saya yang melakukannya, tolong tunjukkan buktinya, jika tidak, jangan memfitnah saya. Lu Chen menghela nafas dan terus bertindak, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan mengakuinya. Penatua Ben bilang kamu membunuhnya, jadi kamu melakukannya, tidak diperlukan bukti omong kosong. Mingxian yang lebih tua menjadi marah karena malu dan sangat sombong. Bukti, dia punya bukti kentut. Peritua Mingnan mengikuti perintahnya untuk membunuh Lu Chen, dan kemudian menghilang tanpa kabar apapun. Tidak perlu menebak, Peritua Mingnan pasti gagal dalam pembunuhan dan malah dibunuh oleh Lu Chen. Lu Chen masih hidup, tapi Peritua Mingnan telah menghilang. Apakah perlu menebak? Tanpa bukti, Tetua Agung tidak bisa hanya berbicara omong kosong dan berbuat salah pada orang baik. Lu Chen membalas, aku tidak akan berbuat salah pada siapapun yang telah berbuat salah padaku, dan aku tidak akan berbuat salah padamu. Penatua Agung Mingxian mendengus dingin, membunuh, dan berkata lagi, ini adalah Gunung Mingku, dan ini juga merupakan wilayah Mingsu saya. Anda di sini untuk membicarakan bukti dengan saya, menurut Anda apakah ada sesuatu yang perlu dibicarakan? Petik 2. Jika kamu tidak membicarakan bukti, apa yang kamu bicarakan? Lu Chen tersenyum. Tidak masalah apakah kamu punya bukti atau tidak. Penatua Ben juga tidak membutuhkan bukti. Lagi pula kamu akan mati. Pada awalnya, ketika kamu meninggalkan Gunung Mingku, kamu seharusnya tetap tinggal di kota Zuzu. Mungkin tetua ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tapi kamu memilih untuk mati, dan kamu berani datang ke wilayahku di Mingsu, dan kamu bahkan berani datang ke Duan Wufeng. Jika kamu tidak mati, tidak ada alasan bagimu. Penatua Agung Mingxian perlahan mencabut pedang abadi, dan berkata lagi, Asura dikalahkan, puncak Duanwu tidak memiliki pertempuran lagi, dan Anda tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda tidak memiliki nilai guna sekarang, dan tetua ini tidak memiliki tekanan untuk membunuhmu. Awalnya saya sudah memasuki Gunung Mingku dengan cara yang sederhana, dan saya ingin melewati puncak Duanwu dengan cara yang sederhana, untuk menghindari masalah dan masalah. Lu Chen menghela nafas, dan juga memegang pisau panjang di tangannya, menatap ke arah Mingxian yang lebih tua, dan berkata, tapi, kamu tidak memberiku kesempatan ini, jika kamu bersikeras untuk menabrak pisauku, maka aku hanya bisa menyelesaikannya, kamu sebelumnya. Selesaikan Penatua Ben terlebih dahulu. Penatua Agung Mingxian sangat marah, tetapi dia tidak segera bertindak, tetapi bertanya lagi, apa maksud Anda dengan itu? Mungkinkah perut Anda sakit dan ingin membunuh Penatua Ben? Jika bukan karena invasi pasukan Shuro ke puncak Duanwu, kamu pasti sudah lama ingin membunuhku. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Lu Chen tersenyum dan berkata, namun, ada yang harus aku lakukan akhir-akhir ini dan aku tidak punya waktu. Untuk berurusan denganmu, awalnya aku ingin menunggu beberapa saat untuk menemukanmu.
Sayangnya, kamu datang ke pintu sendirian, jadi aku akan segera menyelesaikan keluhan kita. Ayolah, itu tidak perlu dipikirkan lagi. Petik 2. Benar, Penatua Agung Mingxian telah lama masuk dalam daftar hitam Lu Chen, dan dia adalah orang yang harus dibunuh. Hanya saja, kali ini ia masuk jauh ke dalam Gunung Mingku dan harus melewati puncak Duanwu sebelum bisa memasuki Eishuais, wilayah kekuasaan klan Sura berwajah putih. Sebelum masalah ini diselesaikan, Lu Chen tidak ingin naga besar dan burung phoenix bertarung dengan Mingzu, jadi tentu saja dia tidak ingin menyelesaikan masalah dengan Penatua Agung Mingxian, jadi yang terbaik adalah melewati puncak Duanwu dengan tenang. Meskipun tidak hanya ada satu cara untuk memasuki Danau Air Jahat, Gunung Mingku, Jurang Kematian, Lembah Darah, dan Hutan Chaotian semuanya bisa dimasuki. Namun yang menjadi permasalahan adalah Gunung Mingku paling dekat dengan Danau Air Jahat, dan puncak Duanwu masih berada di persimpangan dengan Danau Air Jahat. Lu Chen lebih akrab dengan jalan ini, jadi dia secara alami lebih suka melewati puncak Duanwu. Terlebih lagi, masuknya Lu Chen ke negeri dongeng pegunungan dan lautan kali ini tidak mulus, dan dia hampir membunuhnya. Setelah membunuh sekelompok jinsian kuat dari ras iblis dan tim patroli dari ras binatang, bagaimana mungkin pergi ke Eishuais dari wilayah ras iblis dan ras binatang? Deat Abis tidak bisa pergi, Lembah Darah tidak bisa pergi, sedangkan untuk hutan ras roh Chaotian juga tidak bisa pergi. Dewa roh ada di Chaotianlin. Begitu Lu Chen memasuki pedalaman hutan Chaotian, akan mudah bagi Dewa Roh untuk mendeteksinya. Lu Chen tidak ingin dipaksa untuk bertemu dengan Dewa Roh. Deat Abyss, Blood Valley, dan Chaotian Forest bukanlah jalur yang baik untuk memasuki Badwater Marsh, jadi hanya ada satu jalur tersisa di Gunung Mingku. Kekuatan klan Ming lemah, dan Lu Chen akrab dengan Gunung Mingku, jadi kemana dia akan pergi jika dia tidak pergi ke Gunung Mingku? Kini, pegunungan Gunung Mingku pada dasarnya telah hilang, hanya menyisakan gunung terakhir, puncak Duanwu. Begitu Anda sampai di sini, Anda hanya selangkah lagi untuk memasuki lingkup Danau Air Jahat, dan sangat mustahil untuk kembali. Tidak apa-apa jika lulus dengan lancar. Lu Chen tidak ingin menimbulkan banyak masalah, jadi dia harus lulus dengan cara yang sederhana. Tetapi jika klan Ming mencoba memblokirnya, mereka tidak akan pernah ingin menghentikan langkah Lu Chen, paling buruk mereka akan membunuh jalan berdarah dan bergegas mendekat. Namun, klan Ming keluar untuk menghentikan mereka, tetapi hanya ada 10 Daluo Jinxian, dan level keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Pertama, itu adalah Penatua Agung Mingxian. Dengan jumlah orang yang sedikit, bahkan tidak ada 2 orang kuat di puncak Daluo Jinxian. Dengan kekuatan yang begitu buruk, sangat mustahil untuk menghentikan Lu Chen. Sama seperti ini, merupakan lelucon bahwa Penatua Agung Mingxian masih ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Hanya saja Lu Chen mengubur tim Demon Daluo Jinxian di sisi Deat Abyss. Belum ada yang mengetahuinya, dan orang Ming mungkin belum menerima beritanya. Jika tidak, bahkan jika Penatua Agung Mingxian memiliki nyali seperti macan tutul, dia tidak akan berani mengeluarkan hanya 9 Daluo Jinxian yang lemah untuk mencegatnya. Jika Anda ingin mengancam Lu Chen, kecuali semua Daluo Jinxian dari Mingzu keluar dengan kekuatan penuh, Anda bisa tidur. Sebelum Anda melakukannya, Penatua Ben ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Penatua Agung Mingxian menatap Lu Chen dan bertanya, "Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu harus kentut." Kata Lu Chen, "Kamu benar-benar mengalahkan Duan Yingjun." Penatua Agung Mingxian bertanya dengan ragu-ragu. Dia juga tahu agak bodoh menanyakan pertanyaan ini, dia akan membunuh Lu Chen, dan bahkan meminta Lu Chen untuk membuktikan kekuatan tempur Lu Chen, bagaimana jika dia bukan idiot. Tapi dia tidak bisa pergi ke kota Zuzu untuk membuktikannya, dan dia akan memulai pertarungan dengan Lu Chen, jadi dia sedikit ragu, jadi dia harus mencoba peruntungannya sebagai upaya terakhir. Bagaimana jika dia beruntung dan Lu Chen idiot, dan dia mengatakan yang sebenarnya? Kamu tahu segalanya, tapi kamu masih bertanya, apakah kamu idiot? Benar saja, Lu Chen memutar matanya dan langsung berbalik. Setelah Duan Qingyan pergi, Duan Yingjun menjadi yang terkuat di umat manusia, bertarung dengan level yang sama, 1 lawan 3, sangat kuat dalam pertempuran. Penatua Agung Mingxian sedikit mengernyit, dan berkata, "Wilayahmu sangat rendah, itu hanya di tahap tengah keabadian emas, dan sudah tidak normal bahwa kamu bisa bertarung dengan Daluo Jinxian di tahap akhir keabadian emas di alammu. Mengapa kamu menang melawan tampan?"
Aku bilang aku kurang beruntung, apakah kamu percaya padaku? Lu Chen tersenyum sedikit, dan menggali lubang dengan ringan, mencoba membunuh lelaki tua dari klan Ming yang mempertanyakan kekuatan tempurnya. Anda sudah mengetahui hasil kompetisi besar Laosu di kota Zuzu, namun Anda masih bertanya seberapa kuat Laosu. Bukankah ini mencari kematian? Karena Anda tidak percaya bahwa Laosu memiliki kekuatan tempur seperti itu, tidak masuk akal jika Laosu tidak menipu Anda. Meskipun, jika Anda tidak menipu, Anda akan mati. Tapi membunuh lebih mudah daripada menebas, dan tingkat keberhasilannya juga tinggi. Melawan puncak Daluo Jinxian yang super kuat, apakah ada keberuntungan? Penatua Agung Mingxian tampak bingung, dan berkata dengan tidak percaya, di hadapan kekuatan absolut, semua keberuntungan hanyalah awan. Apakah Anda bodoh ketika Anda menjadi seorang penatua? Baiklah, Lu Chen tersenyum, membuka mulutnya dan datang, tanpa tersipu sama sekali. Aku memiliki Tuan Istana Zuzu yang diam-diam melindungiku, tidak bisakah aku menang? Bisakah Duan Yingjun tidak kalah? Namun, saat berbicara dengan penatua Mingxian, Lu Chen diam-diam memberi isyarat mundur kepada Fei Long dan yang lainnya. Penatua Agung, Mingxian belum bergerak, dia masih ingin memata-matai kekuatannya. Kali ini cukup untuk menjauhkan Fei Long, Wan Er dan Ling Hua. Jika tidak, ketika perkelahian terjadi dan ketika Fei Long berada di tengah pertempuran, itu akan sedikit berbahaya. Dia perlu bertarung tanpa gangguan, bahkan jika Fei Long dan ketiganya membantunya, mereka harus meninggalkan jangkauan pertarungannya. Duan Yingjun adalah orang yang paling berkuasa di kota Zuzu, dan tempat perlindungan utama rumah Zuzu juga seharusnya adalah Duan Yingjun. Bagaimana ia bisa melindungi Anda? Penatua Agung Mingxian tidak mempercayainya. Saya bisa menyapu tim Daluo Jinxian dari Yaosu, tapi saya tidak bisa tampan. Jika Anda adalah penguasa istana Zuzu, siapa yang akan Anda lindungi? Lu Chen bertanya balik. Ini, Penatua Agung Mingxian terkejut sejenak, lalu mengangguk perlahan, dan sangat bingung, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, tetapi kekuatan penguasa istana Zuzu memang seperti itu, dan dia bukanlah lawan yang tampan. Bahkan jika dia ingin melindungimu, dia tidak memiliki kekuatan kemampuan. Petik 2. Kamu salah, dia punya kemampuan, kamu tidak bisa menebaknya. Lu Chen terkekeh, dan berkata dengan bodoh, Duan Yingjun sangat kuat, tapi aku juga tidak buruk. Selama seseorang diam-diam menipu, 10 Duan Yinghou akan dikalahkan olehku. Duan Yingjun telah diganggu, mata tetua Mingxian berbinar, dan dia yakin telah menebak alasan sebenarnya mengapa Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun. Saya tidak tahu apa-apa, Anda bisa bertanya kepada Tuan Istana Zuzu, Anda mengenalnya dengan baik. Lu Chen tersenyum, dan dia menolak untuk mengatakan apapun tentang hal ini, dan membiarkan orang tua Mingxian ini mengambil keputusan. Dia memegang erat Penatua Agung Mingxian, selama dia berbicara dengan tidak jelas atau tidak jelas, dengan karakter mencurigakan dari Penatua Agung Mingxian, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Aku sudah bertanya, tuan rumahmu adalah seekor rubah tua, dia berbicara banyak omong kosong kepadaku, itu seperti tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang diinginkan orang tua ini sama sekali. Penatua Agung Mingxian tidak tahan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang guru istana Zuzu. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan tuan rumah Zuzu, dan dia akrab dengan rumah Zuzu, sehingga dia dapat melepaskan kesadarannya untuk menemukan tuan rumah Zuzu. Namun entah kenapa, penguasa istana Zuzu selalu menghindari pembicaraan tentang pertarungan antara Lu Chen dan Duan Yingjun. Bahkan jika mereka berbicara, mereka masih membicarakan beberapa hal yang tidak berbahaya, yang membuatnya tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan tempur Lu Chen sama sekali. Jika tidak, mengapa dia membuang-buang waktu dan mencari Lu Chen untuk membuktikan kekuatan tempur Lu Chen? Karena kamu tidak dapat menemukan apa yang kamu inginkan di Zuzu Mansion, minta saja padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lu Chen terkekeh, dia sudah menebak dalam hatinya mengapa Tuan Istana Zuzu tidak memberikan jawaban kepada Penatua Agung Mingxian. Itu karena memperhitungkan wajah Duan Long Xianmen dan wajah umat manusia. Pertarungan hidup dan mati antara dia dan Duan Yingjun hanyalah perselisihan internal, bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh kepala Istana Zuzu. Ini bukan hal yang baik, dan ini juga berarti kehilangan muka. Tentu saja, penguasa Istana Zuzu tidak ingin mengumumkannya kepada publik. Kalau begitu, aku akan menanyakan jawabannya secara langsung. Penatua Agung Mingxian mengangkat tangannya, dan 9 bawahan di belakangnya ragu-ragu sejenak,
dan akhirnya melangkah maju untuk bertarung dan mengepung Lu Chen dari segala arah. Negeri ajaib gunung dan laut, di antara 4 ras besar, klan Ming adalah yang terlemah. Lu Chen memandang musuh di sekitarnya tanpa rasa takut, dan berkata dengan tenang, tapi betapapun lemahnya klan Ming, ada lebih dari 100 Daluo Jinxian. Mengapa hanya sedikit orang yang ada di sini hari ini? Penatua Ben tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan Duan Yingjun, tetapi Penatua Ben tetap mengakui bahwa Anda hebat, dan Anda juga jauh lebih kuat dari keturunan Kowloon generasi sebelumnya. Penatua Agung Mingxian membuka penglihatannya, dan dengan pedang abadi, berjalan menuju Lu Chen selangkah demi selangkah. Namun, apa yang Anda lawan dengan Duan Yingjun adalah pertarungan cincin, 1 lawan 1, dan tantangan tunggal sangat kuat, jadi tidak mungkin untuk melawan lebih dari 1 musuh. Kami memiliki 10 Luo Jinxian besar. Bergandengan tangan untuk menghadapimu, kamu bukan tandingan 4 telapak tangan, kamu ditakdirkan untuk mati di sini, menghilang dalam asap. Puncak dari 10 Luo Jinxian yang hebat, maka ancamannya cukup besar, dan saya mungkin bisa minum enak. Lu Chen tersenyum, mengangkat pisau ajaibnya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sayangnya, kecuali Anda, tidak satu pun dari 9 lainnya yang berada di puncak Daluo Jinxian, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan tengah. Bahkan kombinasi semacam ini berani datang ke sini. Biarkan saya membiarkan Anda bersenang-senang, minum. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati, tunggu sampai Penatua Huiben merobek tulangmu dan menggoreng kulitmu. Tetua Mingxian yang hebat sangat marah, dan segera mempercepat langkahnya dan menyerang Lu Chen. 5 naga bertarung. Lu Chen berseru dengan suara rendah, dan segera 5 urat naga dipanggil keluar, meninggalkan posisinya satu demi satu, melonjak, dikelilingi olehnya. 5 urat naga dan 5 warna melepaskan 5 sinar cahaya, merah, kuning, biru, hijau dan hitam, menerangi tanah keabadian. Dalam sekejap, 5 sinar cahaya berkedip di mata Lu Chen, dan 5 totem naga muncul. Pada saat itu, kekuatan dan momentum Lu Chen melonjak, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia. Membunuh abadi, pisau ke-53. Dengan satu tebasan, tekanan langit hancur, dan langit-langit meledak, mengunci tahap awal Daluo Jinxian yang bergegas ke tahap terdekat. Dengan 1 lawan 10, dan ingin melenyapkan musuh sepenuhnya, wajar untuk memulai dengan musuh yang lemah terlebih dahulu. 9 bawahan Penatua Agung Mingxian tidak memiliki semangat juang yang tinggi, dan mereka semua ragu-ragu ketika keluar untuk mengepungnya. Mereka jelas tahu kekuatan tempurnya kuat, dan mereka sangat takut padanya. Jika dia memenggal kepala Penatua Agung Mingxian dengan satu pukulan, itu pasti akan menyebabkan tekanan besar dan bahkan kepanikan yang ekstrim pada 9 Mingzu kuat lainnya. Dia bahkan memenggal kepala sesepuh Mingxian, dan 9 Mingren lainnya tidak cukup kuat, dan mereka akan menjadi hantu jika tidak melarikan diri. Ini adalah wilayah Mingzu, dan merupakan tempat terpenting dari puncak Duanwu. Benteng Duanwu mungkin memiliki kekuatan utama Mingzu kelas atas. Dia tidak bisa membiarkan satu pun orang dunia bawah melarikan diri, dia harus membunuh mereka semua, sehingga dia bisa melewati puncak Duanwu dengan lancar. Mengingat keluhan besar antara Penatua Mingxian dan dia, baik dia maupun Penatua Mingxian tidak berencana untuk membiarkan yang lain kembali hidup. Pertempuran ini harus terbagi menjadi hidup dan mati, dan tidak akan pernah berakhir. Selama Penatua Agung Mingxian masih hidup, 9 bawahannya tidak akan berani lari dan hanya bisa bertarung mati-matian. Ini berbeda dengan iblis, pertempuran iblis dilakukan secara terbalik. Saat itu, dia memenggal kepala penyihir Miru untuk pertama kalinya, memaksa iblis-iblis kuat itu untuk bertarung, dan akhirnya semuanya mati di bawah pisaunya. Oleh karena itu, pisau pertama yang dia korbankan tentu saja bukanlah pisau yang terkuat, melainkan pisau yang paling cocok. Pisau ini pastilah pisau kebingungan. Itu bisa membunuh Daluo Jinxian tahap awal klan Ming, selama itu tidak membuat takut orang Ming lainnya. Jika dia mengorbankan pisau ke-55 secara langsung, kekuatan pisaunya akan begitu kuat sehingga hantu akan menangis dan melolong. Belum lagi Luo Jinxian hebat lainnya dari klan Ming, bahkan Tetua Agung Mingxian akan menyusut kembali. Jika satu serangan membuat semua orang takut, lalu apa gunanya memusnahkan mereka semua? Pada saat itu, benteng penghancur kabut akan waspada, dan semua Daluo Jinxian dari Mingzu akan keluar dengan kekuatan penuh, jadi akan sangat merepotkan untuk bertarung. Sudah waktunya,
Dia lambat mencabut pisaunya, bunuh dia. Penatua Agung Mingxian sama sekali tidak peduli dengan kematian bawahannya. Bagaimanapun, dia sangat bersemangat karena Lu Chen menunjukkan kekurangannya. Meskipun Lu Chen memiliki kekuatan bertarung dari prinsip agung emas abadi, dia belum tentu memiliki tubuh fisik yang kuat dari prinsip besar emas abadi. Selama Lu Chen dipukul, dia tidak percaya bahwa tubuh peri emas lemah Lu Chen dapat menahan kekuatan peri emas Luo yang besar. Jika Lu Chen dipukul oleh beberapa Daluo Jinxian pada saat yang sama, dia sangat yakin bahwa tubuh Lu Chen akan benar-benar terkoyak, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Bagaimanapun, pedang Lu Chen tidak sekuat yang dia bayangkan, dan kekuatan pedang tadi tidak dapat mengancamnya. Mati. Pada saat itu, Penatua Agung Mingxian tidak memiliki banyak keraguan, dan dia melepaskan tembakan dengan kekuatan penuh, menebas dengan pedang peri, dan menambatkan Lu Chen. Membunuh. Pada saat itu, 8 Luo Jinxian Agung lainnya dari klan Ming juga bergerak bersama, dan menyerang satu demi satu sebelum Lu Chen dapat menarik pedangnya. Panggilan. Pada saat itu, peri pot berkualitas tinggi terbang dan memberkati Lu Chen, menarik garis pertahanan yang kuat untuk Lu Chen tepat pada waktunya. Bum bum bum. Tetapi pada saat berikutnya, semua serangan Daluo Jinxian terjadi, tetapi mereka diblokir oleh garis pertahanan di sekitar Lu Chen, dan semuanya ditembak jatuh di peri pot kelas atas yang secara aktif bertahan, membuat serangkaian ledakan yang mengejutkan dan terbakar, mengguncang dunia. Setelah satu putaran serangan, pot peri masih kokoh, kecuali satu tanda pedang yang jelas, sisanya mengalami kerusakan yang sangat kecil. Tapi Lu Chen tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan satu serangan pun, dan diblokir oleh Xiang Wuo. Sial, ini adalah pertahanan perisai perbaikan perisai. Perisai sialan, ini hanya pot, ini seharusnya disebut pertahanan pot. Tidak masalah apakah itu perisai atau pot, metode pertahanannya sama, semuanya adalah mahakarya perbaikan perisai. Kualitas pot ini terlalu tinggi, sehingga banyak dari kita yang tidak dapat memecahkannya, kita mungkin mendapat masalah. Pedang Lu Chen sangat kuat, dan dia memiliki tukang reparasi perisai untuk membantunya, bagaimana kita bisa bertarung. Dan ke-8 Mingzu Daluo Jinxian melewatkan serangan itu, mereka terkejut, dan bahkan lebih takut pada Lu Chen. Pembudidaya perisai itu, Penatua Agung Mingxian mengangkat kepalanya karena terkejut, dan melihat ke jarak 100 mil. Di sana, ada seorang anak laki-laki gemuk yang sedang melakukan teknik perisai, dan juga memperkuat pertahanan Lu Chen dari udara. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, perbaikan perisai itu tidak mudah, dia berlatih teknik perisai tingkat tinggi. Menggunakan pot peri berkualitas tinggi. Perisai yang dia berkahi Lu Chen, begitu kuat sehingga bahkan bisa menahan serangan sesepuh ini. Luo Jinxian bertubuh besar di nadir segera merespons, berbalik dan melompat keluar, meninggalkan medan perang Lu Chen, dan berlari menuju bocah gendut dengan langkah besar. Tapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia dikunci oleh kekuatan pisau, dan dia tidak bisa lari lagi. Terkunci oleh kekuatan, tunggu kematian atau bertarung. Tapi kekuatan pisaunya datang dari belakang, dan sudah terlambat baginya untuk bertarung, jadi dia hanya bisa menunggu kematian ketika dia ketakutan. Kirim kamu ke langit biru dulu. Lu Chen berteriak keras, mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, targetnya terpotong menjadi gumpalan darah di tempat. Pergi kedua orang lagi, jangan kembali menemui tetua ini kecuali kamu menghentikan perbaikan perisai. Tetua Mingxian yang hebat sangat marah, dan saat menyerang Lu Chen, dia mengeluarkan perintah kematian kepada bawahannya.